Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai di ya. eh, jadi yang ini kan transformasinya Y sama dengan XP nih. Kita udah dapat turunan pertamanya apa, kemudian turunan keduanya ini. Lalu yang ini kita substitusikan ke dalam persamaan awalnya. Ini kita substitusi ke sini. Lalu yang turunan pertamanya ke sini. Dan Y-nya kita substitusikan ke sini nih. Nah, begitu. Jadi nanti dapatnya adalah ini. Coba ya. Kalau tidak, kita coba. Ini D-nya, D kuadratnya tadi ini. X, D kuadrat P, dx kuadrat, tambah dengan 2 dp, dx, lalu dikurang 3x, 3 per x, dikali dengan D. D-nya yang ini. Kali dengan x dv dx ditambah P. Lalu ditambah dengan 3 per x kuadrat dikali dengan Y. Y-nya adalah XP. Oke, sama dengan 2X kurang 1. Ada yang bisa disederhanakan tidak? Ini nanti habis ya. Lalu apalagi? Ini bisa dengan ini. Lalu ini 3P. 3P. Ini. Jadinya adalah X D kuadrat P dx kuadrat. Nah, ini dengan ini tadi jadinya dikurang dv dx, ya kan? Kemudian ininya kan habis nih 3xp dengan 3xp. Habisan, makanya sisanya ini sudah selesai ruas sebelah kiri, ruas sebelah kanannya tetap 2x kurang 1. Nah, kemudian sama-sama kita kali dengan 1 per x masing-masing ruas, sehingga jadinya adalah d kuadrat p per dx kuadrat dikurang 1 per x dv dx. Sama dengan 2 dikurang 1 per x. Mana tadi? Sama nggak? Oh ya. Sama ya. Oke, jadi hasil substitusinya seperti ini. Ini prosesnya. Kemudian dari yang hasil substitusi tersebut kita misalkan dv-nya, dv dx-nya sama dengan p. Kemudian tujuannya adalah nanti untuk membentuk bentuk PD linear ya. Kemudian kalau ini dv dx-nya maka turunan dari ini akan menjadi dp dx. Nah, ini dp dx. Kalau kita turunkan jadinya dp dx. Maka diperoleh PD linear dp dx diperang 1 per x dikali dengan p. Nah, karena tadi sudah dimisalkan p-nya sama dengan dp dx yang di sini ya, sehingga kita akan memperoleh bentuk yang ini. Tadi pahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Nih, di permisalannya ini d kuadrat p dx kuadrat itu kan sama dengan dp dx. Nih, ya. Kemudian ini tadi dikurang dengan 1 per x dikali p. Karena tadi p sama dengan dp dx, nih, maka bentuk yang kita peroleh adalah bentuk yang seperti ini. Jadi ini merupakan PD linear. Nah, kalau PD linear, bentuk yang seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara yang biasa kita pakai ya di pelajaran awal-awal dulu. Nah, kalau bentuk yang kayak gini, jadi kita bisa ubah menjadi P eksponen negatif integral dari 1 per x. 1 per x dx sama dengan integral eksponen dari negatif integral 1 per x dx.
Kemudian Gx-nya kan yang ini nih, 2 dikurang 1 per X. Dx tambah C ya. Ini ada tambah C-nya di sini. Hmm, gitu. Nah, makanya jadi bentuk yang seperti ini. Masih ingat kan caranya? Ini, kemudian jadinya seperti ini. Jadi kita integralkan, integral dari 1 per X kan sama dengan ln X kan. Kemudian karena di sini ada negatifnya, maka eksponen dari negatif ln X adalah 1 per X. Maka jadi seperti ini. P dikali 1 per X. Lalu ini integral dari eksponen negatif ln X juga seperti itu kan. Jadinya adalah 2 per X. Karena di sini ada 2 nih. Kemudian 1 per X-nya kita kali dengan negatif 1 per X, makanya jadi negatif 1 per X². Nah, begitu. Kalau disederhanakan akan menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi 2 ln X ditambah 1 per X tambah C. Kemudian disederhanakan lagi, P sama dengan 2X ln X ditambah 1 ditambah CX. Nah, karena P tadi sama dengan dV dx, ya kan P-nya sama dengan dV dx, kita ganti kembali P-nya ke dV dx, akan menjadi bentuk yang seperti ini. Tujuannya adalah kita mau cari P-nya apa. Kemudian dari sini kita bisa dapat P-nya, V-nya dengan cara mengintegralkan turunannya. Integral dari turunan adalah ini ya, integral dari ini. Maka hasilnya integral dari 2x ln x. Bisa kita gunakan metode substitusi, sehingga hasilnya adalah x² ln x. Nah, ini integral biasa, integral dari 1 x, kemudian integral dari cx² adalah, cx adalah cx kuadrat, kemudian ditambah dengan c. Karena di sini sudah ada C1, maka kita misalkan C yang lainnya adalah C2. Kemudian dikalikan dengan X masing-masing ruas untuk memperoleh Y di ruas sebelah kiri. Sehingga dapatnya seperti ini. Jadi X pangkat 3 ln X ditambah X kuadrat ditambah C1 X pangkat 3 ditambah C2X. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Masih belum, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, eh, itu untuk soal yang pertama. Kita lihat untuk kasus yang kedua. Kan tadi ada 4 bentuk ya. Kita lihat untuk yang kedua ini, yang dipakai adalah bentuk yang kedua, yang tadi itu. Nih, bentuk yang kedua adalah 1 ditambah R tambah S sama dengan 0. Hmm. Selesaikan X, D kuadrat Y, DX kuadrat dikurang 2X sama 1 DY, DX ditambah X tambah 1Y sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 1 dikali dengan eksponen 2X. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat R-nya sama dengan apa, kemudian S-nya apa. Kita buat dulu bentuknya menjadi bentuk ini, bentuk umumnya. Bentuk umumnya kan seperti ini nih. D kuadrat Y dx kuadrat, kemudian ditambah dengan Rx dy dx, ditambah dengan Sxy sama dengan 0. Jadi bentuknya diubah dulu ke dalam bentuk umumnya, sehingga jadinya seperti ini. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat R-nya adalah yang ini nih. Ini dia nih. Kemudian S-nya adalah ini. Oke. Kita cek apakah benar bahwa 1 ditambah S sama dengan 1. Coba ya, ini berarti 1 dikurang 2X tambah 1 per X ditambah dengan X tambah 1 per X. Sama dengan 0 ya, bukan 1 sama dengan 0. Ini nanti kalau disederhanakan, dioperasikan, hasilnya akan sama dengan 0. Nah, karena bentuk yang ini terpenuhi, 1 tambah R tambah S sama dengan 0 terpenuhi, ini kan bentuk yang kedua kan, maka yang dipakai itu adalah Y sama dengan eksponen X sebagai integral khususnya. Kalau seperti itu, kalau ini adalah integral khususnya, maka yang kita transformasikan adalah Y sama dengan eksponen X dikali dengan V. Jadi tinggal ditambah V saja di depannya. Nah, sama caranya seperti tadi, kita cari turunan pertamanya. Nah, turunan pertama yang ini dengan menggunakan turunan aturan U kali P, hasilnya diperoleh ini.
aksen P tambah UP aksen ya, diperoleh ini. Kemudian yang ini kita turunkan lagi, diperolehlah turunan kedua dari Y. Nah, seperti ini, hasilnya adalah ini. Nah, hasil-hasil turunan yang sudah kita peroleh ini, inilah yang akan kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Ini kita substitusi ke sini, lalu turunan pertama yang ini kita substitusikan ke sini, dan Y-nya kita substitusikan ke sini. Oke, gitu. Nah, setelah disubstitusikan, kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini kalau dioperasikan sama seperti yang saya lakukan tadi, maka bentuknya akan menjadi lebih sederhana yang tanpa memuat V. Ini nggak ada V-nya lagi ya. V. Nah, sehingga dari sini sama caranya seperti tadi, kita misalkan dV dx-nya sama dengan P, ini turunan pertamanya, maka turunan keduanya akan menjadi seperti ini, sehingga diperolehlah bentuk yang berupa PD linear ya, PD linear. Nah, ini kan eh, awalnya kita kan PD linear tingkat 2 bentuknya ya. Jadi setelah apa namanya direduksi dengan menghilangkan V-nya tadi itu, kita akan memperoleh bentuk PD linear yang tingkat satu nih, yang tingkat satu. Itu tujuannya supaya menjadi PD linear tingkat satu. Jadi lebih mudah diselesaikan. Nah, kita selesaikan PD linear tingkat satunya. Prosesnya sama seperti tadi. Kita integralkan. Ini pakai eksponen awalnya ya. Ini sudah langsung hasilnya saja. Oke, ini tinggal dioperasikan saja. Kemudian kalau sudah dapat bentuk yang seperti ini, kita ganti kembali P-nya menjadi dV dx. Nih, lalu dicari P-nya dengan cara mengintegralkan yang ini. Kita integralkan sehingga dapat P-nya yang ini. Lalu eh, P-nya itu sama dengan Y per eksponen X. Karena tadi Y-nya sama dengan apa? Y sama dengan eksponen X dikali dengan V. Jadi diganti V-nya jadi ini. Nah, begitu. Sehingga setelah itu Y-nya akan sama dengan ini kali ke ruas sebelah kanan saja. Diperolehlah Y-nya ini. Itu untuk solusinya ya. Prosesnya ya mirip-mirip yang tadi lah. Kemudian untuk yang ketiga, bentuk yang ketiga ini adalah bentuk satu dikurang R ditambah S sama dengan nol. Untuk yang ketiga. Nah, sama seperti tadi juga, bentuk yang ini kita ubah dulu ke dalam bentuk umumnya dengan cara membagi masing-masing ruas dengan ini. Jadi, kalau sudah dibagi dengan X tambah satu maka akan menjadi D kuadrat Y dx kuadrat. Kemudian ini 2X tambah 3 dibagi dengan X tambah satu dy dx. Lalu ditambah dengan X tambah 2 dibagi dengan X tambah satu Y sama dengan nol. Nah, ini dia nih, seperti ini. Nah, kalau bentuk yang seperti ini sudah merupakan bentuk umum yang tadi itu, yang di awal tadi. Lalu dari sini kita bisa tentukan mana R-nya, ini sebagai R, dan ini sebagai S. Lalu kita cek apakah benar 1 dikurang R ditambah S sama dengan nol. Kalau betul, berarti kita bisa menggunakan cara yang ketiga. Jadi, kita gunakan Y sama dengan eksponen negatif X sebagai integral khususnya. Gitu. Nah, ini setelah dijumlahkan nanti hasilnya sama dengan nol. Kalau integral khususnya ini, maka yang kita transformasi itu adalah Y sama dengan eksponen X dikali dengan V ya. Tinggal kali V saja. Lalu dicari turunan pertamanya, kemudian dicari turunan keduanya. Ya, caranya persis sama seperti yang tadi. Kemudian di ini substitusikan turunan pertama, turunan kedua, kemudian Y-nya kita substitusikan ke dalam bentuk umumnya ke sini. Nah, yang sudah kita peroleh ini kita substitusikan ke sini, sehingga diperolehlah hasilnya seperti ini. Dan kalau disederhanakan, nah ini akan menjadi bentuk yang seperti ini, yang tanpa P lagi. Nah, ini kan bentuk apa ya, PD tingkat 2 ya.
Jadi kita mau mentransformasi atau mau mereduksi persamaan ini menjadi persamaan PD linear yang tingkat satu. Jadi kita misalkan sama seperti tadi, dv dx-nya sama dengan P, kemudian kalau diturunkan jadinya seperti ini, sehingga diperolehlah PD linear. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan pemisahan variabel saja. Jadi tidak perlu dengan cara yang seperti tadi. Dengan pemisahan variabel, berarti P yang P kita satukan dengan yang P, kemudian X dengan yang DX. Gitu. Jadi bentuknya dari sini, dengan pemisahan variabel, kita bisa peroleh bentuk yang ini. Kemudian cara menyelesaikannya jadi lebih sederhana ya. Diintegralkan masing-masingnya. Jadinya integral dari dp per p itu akan sama dengan ln p. Kemudian integral dari yang ini 1 per x tambah 1 itu sama dengan ln x tambah 1. Lalu di ruas sebelah kanannya ini kan 0 ya. Berarti bisa kita buat jadi ln c. Nah, kemudian kita lakukan operasi supaya lebih sederhana. Jadinya seperti ini, jadi perkalian. Kemudian akan menjadi seperti ini kalau kita hilangkan len-nya, dieksponenkan masing-masing ruas. Nah, lalu yang P ini kita ganti dengan, karena P tadi sama dengan ini permisalannya, dv dx, maka ini akan menjadi dv dx dikali dengan S tambah 1 sama dengan C. Sehingga diperoleh dv dx-nya ini, lalu kita cari V-nya dengan cara mengintegralkan yang ini, diperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, kemudian V-nya kita ganti. V-nya diganti menjadi Y sama dengan eh, diganti dengan Y per eksponen negatif X. Sesuai dengan transformasi di awal tadi. Oke, ya, diganti dengan ini. Kita kalikan eksponen negatif X-nya ke ruas sebelah kanan, jadinya seperti ini. Nah, ini untuk konstanta boleh pakai lambang apa saja ya. Misalnya di sini cuma pakai C, di sini boleh pakai K, atau mau pakai C1, C2 juga tidak masalah. Sama saja. Sampai di bawah malah pakai C2. Ini sama aja ya. Maksudnya sama aja. Boleh pakai C1, C2, boleh pakai C dengan K saja. Nah, itu untuk bentuk yang ketiga. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bentuk yang selanjutnya adalah yang keempat nih. Selesaikan X dikurang 2 dikali dengan D kuadrat Y dx kuadrat dikurang dengan 4X dikurang 7 D dx ditambah 4X dikurang 6 D dikurang 6 kali Y sama dengan 0. Prosesnya seperti tadi juga, kita jadikan dulu bentuknya ke dalam bentuk umumnya, sehingga menjadi bentuk yang seperti ini, yang di bawah ini. Lalu dari sini kita peroleh R-nya sama dengan ini, 4X dikurang 7 per X dikurang 2, ada negatifnya ya. Kemudian S-nya yang ini. Eh, Lalu untuk persamaan yang keempat ini, kita harus coba-coba nilai M berapakah yang memenuhi, sehingga nanti kalau dimasukkan ke dalam persamaan yang ini, nih, saya perlihatkan dulu persamaannya, yang di awal tadi, ini M kuadrat ditambah MR ditambah S itu harus sama dengan 0. Jadi, boleh dicoba-coba berapa M yang dimasukkan sehingga hasilnya sama dengan 0. Nah, dari sini diperolehlah, bentar, ini. Jadi M yang memenuhi itu adalah 2. Jadi kalau dimasukkan nilainya 2, nah, prosesnya menjadi seperti ini, hasilnya nanti sama dengan 0. Coba nanti dicek-cek di rumah ya. Saya kan cuman ini menunjukin caranya saja, tidak saya lakukan operasinya. Hasilnya nanti kalau benar harusnya sama dengan 0. Nah, karena sudah memenuhi persamaan yang ini, dengan M-nya sama dengan 2, jadi transformasi yang kita gunakan adalah ini nanti Y sama dengan eksponen 2X dikali dengan V. Karena integral khususnya adalah ini, Y sama dengan eksponen 2X. Dengan cara yang serupa juga dengan yang tadi, karena sudah ada Y sama dengan eksponen 2X kali V, maka untuk cari dx kita turunkan ini, jadi seperti ini.
turunan kedua jadinya seperti ini. Silakan dicoba-coba mencari turunannya ya. Nah, kemudian bentuknya akan menghasilkan bentuk yang seperti ini nih. Nah, nanti kalau disederhanakan akan menghasilkan bentuk yang tanpa V lagi. Nih, nih. Jadinya seperti ini. Lalu seperti biasa, dimisalkan dVdx sama dengan P untuk memperoleh PD linear ya. Turunan keduanya ini, sehingga PD linear yang diperoleh adalah bentuk yang seperti ini. Nah, ini juga cara yang sama seperti yang sebelum ini, dengan pemisahan variabel aja sudah bisa kita selesaikan. Ini kita kumpulkan yang ada P-nya, lalu yang X-nya juga di suku yang sama, sehingga kita tinggal integralkan saja. Integral dari dP per P itu sama dengan ln P, integral dari 1/X dikurang 2 sama dengan ln X dikurang 2. Ini luas sebelah kanannya ln C. Nah, dilakukan operasi sehingga diperoleh C-nya ini, kemudian dVdx-nya ini, untuk cari V-nya berarti tinggal integralkan saja dVdx-nya, lalu diperolehlah bentuk hasil integralnya adalah ini, setengah CX kuadrat dikurang 2, 2CX ditambahkan. Ganti V-nya, V-nya kita ganti menjadi Y sama dengan Y per eksponen 2X. Ruas sebelah kanannya tetap, kemudian kita kalikan eksponen 2X-nya ke ruas sebelah kanan, jadinya seperti ini. Ya, kalau disederhanakan bentuk yang ini bisa jadi bentuk yang seperti ini. Saya pikir tidak ada masalah ya untuk ini setiap metode 1 sampai 4 ini. Nah, kita lihat cara yang kedua. Tadi kan cara yang pertama. Cara yang pertama ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang A sampai yang D tadi tuh. Nah, sekarang jika integral khususnya tidak dapat dicari. Nah, jadi kalau integral khusus misalnya kita udah coba nih dari 1 sampai 4 tadi itu tidak bisa dicari, maka kita bisa menghitung S dikurang 1/4 R kuadrat dikurang setengah dr dx. Kalau kita hitung, jika ini adalah suatu konstanta K atau K per X kuadrat, nah jadi dari perhitungan ini kita peroleh konstanta K atau K per X kuadrat, maka transformasi yang kita gunakan adalah bentuk yang kayak gini nih. Nah, jadi harus dicoba dulu ya satu-satu. Kalau misalnya yang pertama nggak bisa, yang kedua kita coba lagi sampai 4 yang tadi itu. Nah, kalau tidak bisa juga, berarti kan integral khususnya tidak bisa dicari tuh. Jadi kita gunakan bentuk yang seperti ini. Kita hitung dulu ini, lalu transformasinya bisa kita pakai ini. Nah, dengan cara transformasi ini, kita dapat mengubah persamaan yang diketahui menjadi persamaan linear dengan koefisien konstan atau persamaan Cauchy. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Selesaikan d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 2 per x dy dx ditambah 1 ditambah 2 per x kuadrat y sama dengan x dikali dengan eksponen x. Nah, anggap kita sudah coba-coba yang tadi tuh 1 sampai 4. Ternyata dia bisa. Nah, berarti kita harus gunakan cara yang kedua ini. Cara yang kedua ini adalah dengan yang ini tadi ya. Kita hitung x dikurang 1/4 R kuadrat dikurang setengah dr dx. Nah, dari sini sudah berupa bentuk umumnya langsung ya. Jadi bisa kita pakai R-nya adalah negatif 2 per X, kemudian S-nya adalah yang ini. Nah, berarti dari sini R kuadratnya sama dengan 4 per X kuadrat, lalu turunannya jadinya seperti ini, sehingga memenuhi persamaan, ini nih, S dikurang 1/4 R kuadrat dikurang setengah dr dx. Nah, dari sini kita coba substitusi semua yang sudah diketahui tadi. S-nya yang mana ya? Ini. Lalu R kuadratnya ini. Kemudian dr dx-nya ini. Nah, setelah disubstitusi dan dioperasikan, ternyata nilai yang diperoleh adalah 1. 1 ini adalah konstanta kan? Jadi, karena ini hasilnya merupakan konstanta, maka kita bisa gunakan transformasi Y sama dengan P eksponen negatif setengah integral R dx. Nah, begitu. Nah, ini jadinya kita gunakan transformasi ini.
Ini kalau disederhanakan, P eksponen negatif setengah integral negatif 2 per X dx. Ini kan duanya habis nih, negatifnya juga habis. Berarti kan integral per X ya. Integral per X ln X. Kemudian di sini ada eksponennya. Jadi eksponen dari ln X berarti kan X. Jadinya Y-nya sama dengan PX. Y sama dengan PX. Nah, kalau begitu Y-nya sama dengan PX, maka turunan dari Y-nya adalah menggunakan eh, apa aturan Euclid V juga, sama seperti tadi. Jadi turunan pertamanya ini. Lalu kalau kita keturunkan lagi, akan menjadi seperti ini, sebagai turunan keduanya. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat Y, kemudian ada turunan kedua, ada turunan pertama, jadi tinggal kita substitusikan saja ke dalam bentuk yang pertama tadi. Ini ke sini ya. Kemudian PYDX-nya yang ini, lalu D kuadrat Y, DX kuadratnya yang ini. Ini hasil substitusinya. Kemudian dioperasikan. Setelah dioperasikan, maka akan diperoleh PD linear dengan koefisien konstan. Nih, dengan koefisien konstan. Nah, untuk menyelesaikan PD linear dengan koefisien konstan ini, sudah pernah kita pelajari juga sebelumnya. Jadi ini bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini, D kuadrat tambah 1 dikali dengan P sama dengan eksponen X. Nah ini sebagai FD-nya, masih ingat kan? FD-nya eh, sama dengan D kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Jadi dari sini kita cari akar-akar karakteristiknya. Jadi dari akar karakteristiknya itu kita perolehlah fungsi komplementernya. Nah dari sini kita peroleh dua akar, akarnya imajiner nih, negatif I dan I sehingga fungsi komplementernya akan menjadi bentuk seperti ini. PC sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Nah, ini adalah akar yang imajiner ya. Jadi yang kita pakai adalah bentuk yang kayak gini. Ini mengulang-ulang pelajaran lama. Nah, kemudian kalau fungsi komplementernya sudah dapat nih, berarti kita harus cari integral khususnya. Karena tadi di awal kita tidak menemukan integral khususnya kan. Nah, nih, integral khususnya tidak dapat dicari dengan cara yang empat tadi. Maka integral khususnya bisa kita cari dengan cara yang seperti ini. Jadi PP sama dengan, masih ingat ini, 1 per FD RI ini kita bisa mensubstitusi A-nya. Karena di sini A-nya sama dengan 1, maka kita tinggal substitusi saja A-nya ke D, berarti kan 1 kuadrat ditambah 1, jadinya setengah eksponen X. Begitu. Dengan syarat, ini hasilnya tidak boleh sama dengan 0 ya, sebagai penyebut. Kalau sama dengan 0, berarti kita gunakan cara yang lain. Nah, dari sini, karena PC dan ini, PC-nya ini, lalu si integral khususnya yang ini. Nah, sehingga penyelesaian umumnya adalah yang PP tadi ditambah dengan PC. Ini PP ditambah dengan PC. Gitu ya. Nah, lalu yang ini, P-nya kita kembalikan ke variabel awal. Variabel awalnya adalah yang memuat Y dan X. Jadi Y per X sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah setengah eksponen X. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau cari Y saja, kita kalikan X-nya ke ruas sebelah kanan, sehingga hasilnya adalah yang seperti ini. Tuh. Gak ada masalah ya. Ini atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Nah, ini cara yang ketiga. Nah, jika dua cara yang tadi tidak dapat digunakan, maka kita bisa ambil dz per dx-nya sama dengan akar dari plus minus s per a kuadrat dengan memilih tanda sedemikian hingga akar kuadratnya real. Dan substitusikan pada ini. Nah, jika ini adalah konstanta, maka kita bisa mentransformasi X sama dengan integral dari akar plus minus S per A kuadrat dx. Sehingga nanti akan menghasilkan persamaan linear dengan koefisien konstan. Kita lihat contohnya supaya lebih paham. Selesaikan D kuadrat Y, dx kuadrat dikurang 1 ditambah 4 eksponen X, dy dx, ditambah dengan 3 eksponen 2X, Y,
sama dengan eksponen 2x tambah eksponen x. Nah, kita anggap kita sudah mencoba yang pertama tadi tidak bisa, kemudian yang kedua juga tidak bisa. Berarti kita coba pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini adalah dengan yang seperti ini tadi. Jadi dari sini kita punya R-nya sama dengan ini, kemudian S-nya adalah ini, sehingga kita bisa memisahkan dz dx sama dengan akar S per A kuadrat, sama dengan akar 3 eksponen 2x dibagi dengan 3. Nah, 3 ini kita peroleh, ini kita bisa pilih sebarang gitu. Dengan ketentuan nanti hasilnya akan menjadi sederhana akarnya. Jadi ini dibuat sedemikian hingga sehingga bentuk akarnya sederhana. Nah, kenapa kita pilih 3? Karena di atas ini ada 3 kan, ada 3. Jadi kan ini nanti bisa habis nih. Bisa habis sehingga kita peroleh akar dari eksponen 2x. Akar dari eksponen 2x itu kan hasilnya sama dengan eksponen x. Nah, sehingga eh, bentuk akarnya menjadi lebih sederhana. dz dx sama dengan eksponen x. Kemudian, untuk mencari turunan keduanya, tinggal turunkan saja. Turunan dari eksponen x sama dengan eksponen x juga. Jadi kita sudah dapat turunan pertama, sudah dapat turunan kedua. Kemudian dari sana kita substitusikan ke dalam bentuk yang ini, seperti bentuk yang ditunjukkan di awal tadi. Nah, seperti ini. D kuadrat Z per dx kuadrat itu sudah diketahui tadi sama dengan eksponen X. Kemudian R-nya tadi adalah negatif 1 ditambah 4 eksponen X. Lalu dz dx-nya adalah eksponen X. Dibagi dengan dz dx dikuadratkan. Berarti eksponen X dikuadratkan. Nah, nanti ini hasilnya adalah negatif 4 yang berupa konstanta juga. Ini kan akarnya real ya. Kita kan tujuannya nanti supaya akar kuadratnya real. Nah, kita sudah oleh. Lalu eh, transformasi yang bisa kita gunakan kalau sudah dapat yang seperti itu, ini X sama dengan integral akar plus minus S per A kuadrat. Nah, ini dia transformasinya. Sama nggak? Integral dari S. S-nya apa tadi? Oke. Integral dari 3 eksponen 2X. Oh iya. Dibagi dengan A kuadrat. Berarti kan, oh iya. Oke. Ini tadi kan kita peroleh eksponen X ya. Nah, jadi ini kan sama nih. Hasilnya kan sama dengan eksponen X. Berarti transformasinya adalah integral dari akar ini. Sedangkan akar ini sudah kita cari sama dengan eksponen X. Berarti integral dari eksponen X. Nah, ini transformasi yang kita gunakan. Jadi Z sama dengan integral eksponen X. Integral dari eksponen X sama dengan eksponen X itu sendiri. Lalu, karena Z-nya sudah diketahui eksponen X, maka turunan pertamanya bisa kita cari. Turunan keduanya seperti ini. Dan yang ini, seperti biasa, kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan yang di awal nanti. Oh ya, karena persamaan awal itu dalam bentuk ini, dy dx, bukan bentuk dz dx, maka kita ubah dulu, kita cari dulu dy dx-nya. Ini dengan menggunakan turunan rantai ya. Jadinya dy dz, dz dx. Dy dz-nya sama dengan apa tadi tuh? Dy dz. Oh ya, dy dz tetap ya. Kita ini taruh di sini. Kemudian yang kita ubah itu adalah dz dx. Dz dx-nya ini. Ini ya, sama dengan eksponen x. Sehingga sekarang kita udah punya dy dx-nya sama dengan eksponen x dy dz. Nah, lalu kalau untuk turunan keduanya juga seperti itu ya caranya. Berarti kita turunkan yang sudah kita peroleh tadi dengan menggunakan U kali V. Nah, dari sini, karena ini sudah dalam bentuk dy dx dan d kuadrat y dx kuadrat, kemudian kita bisa substitusi ini ke dalam bentuk persamaan awal. Ini ya.
D dx-nya kita substitusikan ke sini, kemudian D kuadrat Y dx kuadrat kita substitusikan ke sini, lalu apalagi Y-nya tetap, ini sudah di, oh iya, Y-nya tetap ya. Oke, nah dari sini lakukan operasi sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana. Ini bentuknya, ini masih dalam bentuk PD linear tingkat 2 dengan koefisien konstan. Nah, kalau bentuk yang seperti ini, kita harus cari dulu persamaan karakteristiknya. Dari sini, persamaan karakteristiknya adalah D kuadrat dikurang 4D ditambah 3 sama dengan 0. Lalu difaktorkan sehingga diperoleh akar-akar karakteristiknya 3 dan 1. Karakteristiknya 3 dan 1. Kemudian dari sini, karena akar-akar yang kita peroleh adalah akar yang real, maka fungsi komplementernya adalah C1 eksponen 3Z, C2 eksponen Z. Sehingga integral khususnya ini masih menggunakan cara yang tadi ya, 1/FD eksponen A, A, AZ. Nah, oke. Jadi kita tinggal substitusi saja. Karena di sini A-nya sama dengan 2, substitusi ke sini. Substitusikan ke sini, jadi 2 dikurang 1, negatif 1, lalu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Karena nilai penyebutnya tidak ada yang 0, berarti kan kita bisa langsung dapatkan integral khususnya dengan cara yang seperti ini. Nah, jadi penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan C1 eksponen 3Z ditambah C2 eksponen Z dikurang eksponen 2Z. YC ditambah YP ya. Gitu. Nah, lalu yang Z tadi kita kembalikan ke dalam bentuk variabel X. Karena Z tadi sama dengan eksponen X, yang mana tadi itu? Z-nya sama dengan eksponen X, maka kita tinggal ganti saja. Ganti ini menjadi 3 eksponen X, lalu ini jadi eksponen X, ini jadi eksponen 2. Begitu. Ada masalah sampai di sini? Sebelum Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang keempat nih. Yang keempat ini jika ruas kiri persamaan dapat difaktorkan secara operasional. Jadi kalau misalnya cara yang pertama, kedua, dan ketiga tadi tidak bisa kita gunakan, maka kita lihat apakah ruas kirinya bisa difaktorkan atau tidak. Kalau bisa difaktorkan, maka masalah itu dapat diubah menjadi masalah menyelesaikan dua persamaan linear tingkat 1. Kita lihat contohnya. Begini contohnya nih. Selesaikan X tambah 3 D kuadrat Y, DX kuadrat, dikurang 2X tambah 7 DY, DX, ditambah 2Y, sama dengan X ditambah 3 pangkat 2 eksponen X. Kemudian berikutnya, dengan menggunakan notasi operator D sama dengan D, DX, maka yang ini tadi kita bisa ganti menjadi X tambah 3, ini jadi D kuadrat, lalu ini jadi D, kemudian yang lainnya tetap ya. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ini lebih singkat. Nah, kemudian ini difaktorkan. Nah, pemfaktorannya jadi seperti ini. Dari sini tadi difaktorkan, yang ini kita faktorkan. Coba kalau kita kalikan kembali, kan hasilnya adalah yang ini kan. Oke. Nah, setelah difaktorkan, kita misalkan D dikurang 2 kali Y sama dengan P. Tujuannya nanti adalah untuk ini juga menuju ke dalam bentuk PD linear tingkat 1. Nah, jadi yang kita misalkan itu adalah ini, D kurang 2 kali Y sama dengan P, yang bagian sebelah sininya ya. Nah, sehingga ini akan menjadi X tambah 3 dikali D dikurang 1 kali P, sama dengan X tambah 3 dikuadratkan kali dengan eksponen X. Nah, lalu ini di apa ya, dimodifikasi bentuknya, dikali dengan 1/X tambah 3. Ini nih mau kita arahin ke dalam bentuk PD linear tingkat 1 ya intinya. Nah, sehingga jadinya bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah ada turunan pertamanya di sini sudah mengarah ke dalam bentuk PD linear tingkat 1. Ini kita ganti kembali menjadi dv dx dikurang dengan 1/X tambah 3 dikali dengan V. Lalu
sama dengan X tambah 3 dikali dengan eksponen X. Ini P-nya dikali ke dalam ya, makanya bisa jadi dV dx. Kalau D saja kan sama dengan D dx tadi tuh. Nah, ini merupakan PD linear tingkat satu dengan cara yang sama seperti yang di awal-awal tadi, menggunakan bentuk yang seperti ini, PD linear tingkat satu. Nah, jadi penyelesaiannya adalah P dikali dengan eksponen dari yang ini nih, koefisiennya. Nih, integral dari negatif satu per X tambah 3. Kalau di awal-awal dulu, kalau tidak salah itu nih lambangnya PX. Kemudian sama dengan integral dari eksponen dari integral PX dikali dengan QX. QX itu adalah yang ruas sebelah kanannya ini. Dikali dengan QX. Nah, lakukan operasi seperti biasa, sehingga hasil dari pengintegralannya itu adalah yang ini. Kemudian kembalikan. Kembalikan D dikurang 2 dikali Y sama dengan P. Yang mana tadi? Nih. Nih. Jadi ini P-nya kita ganti dengan ini. Ya, kita ganti sehingga kan persamaannya menjadi bentuk seperti ini nih. Jadi D kurang 2 dikali Y sama dengan P. P-nya kita pakai yang di atas itu. Jadi sama dengan ini. Kemudian ya ini kita ganti lagi D-nya menjadi dx. Karena ini ada Y di sebelah sini, maka jadinya dy dx. Ya, kurang 2Y. Lalu luas sebelah kanannya sama seperti tadi. Kemudian ini, nah kita lakukan lagi cara seperti tadi itu. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Diintegralkan ya. Kemudian dapatlah penyelesaian umumnya yang terakhir itu adalah seperti ini. Y sama dengan negatif X tambah 4. Eksponen X dikurang C1 dikali dengan 2X tambah 7 ditambah C2 eksponen 2X. Nah, begitu. Ada masalah sampai di sini? Udah selesai aja nih. Coba kita lihat ininya ya. Apa diskusinya. Kayaknya saya terlalu cepat deh. Kalau untuk proses-prosesnya coba kalian cek lagi di rumah ya. Itu kan tinggal operasinya saja. Mau ngecek kebenarannya silakan. Karena prosesnya kalau kita proses satu-satu itu panjang sekali. Apalagi saat substitusi apa namanya turunan pertama, turunan kedua. Nanti kalau dioperasikan operasinya panjang. Ini yang dimasukkan Pak Tri di sini udah berupa ringkasannya saja. Saya download dulu ininya bahan diskusinya. Oh iya, kalau untuk kelas sebelah minggu depan itu udah mulai eh, ini belum ke aplikasi ini belum aplikasi PDE belum. Ada dapat informasi dari kelas sebelah? Kita kan ketinggalan satu pertemuan nih. Ada yang punya informasi dari temennya yang di sebelah? Pertemuan ke-13 itu apakah sudah langsung ke aplikasi? Apa bagaimana? Halo, masih di sini? Halo, masih ada yang di kelas? Bu. Dapat informasi tidak dari kelas ini kelas apa? A apa B? Ah, Bu. Kelas B, apakah pertemuan ke-13 itu langsung ke aplikasi atau masih bahas materi? Soalnya saya lihat di yang semester yang di tahun lalu itu Pak Tri langsung ke aplikasi, padahal masih ada satu materi. Gimana? Ada yang punya ini nggak kontak kelas A nggak? Coba Saya di nggak, gimana? saya belum kabar Bu dari kelas B gimana. Baru aja nanya. Oh, mau nanya. Hmm. Jadi gini, nanti itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi untuk aplikasinya
eh, diserahkan kepada mahasiswa untuk presentasi di minggu ke-15. Nah, saya itu tidak tahu pasti apakah apa namanya pertemuan ke-13 dan 14 itu kuliahnya adalah kuliah mandiri untuk mencari aplikasinya, apakah mulainya di pertemuan ke-14. Nah, coba ditanyain ya kelas sebelah. Saya juga belum sempat nanyain ke Pak Tri nih. Kalau misalnya langsung ke aplikasi, berarti pertemuan ke-13 itu kalian ini udah kuliah mandiri untuk mencari aplikasi dari persamaan diferensial elementer ini ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nanti pertemuan ke-15-nya, jadi 2 minggu dikasih kesempatan untuk cari aplikasinya bersama dengan kelompok. Kemudian minggu ke-15-nya baru presentasi. Sudah ada balasan belum? Belum Ibu, belum dibalas. Oke, coba tanya dulu ya. Mereka itu harusnya di minggu ini kalau memang udah aplikasi, berarti udah masuk ini kuliah mandiri di minggu ini. Kalau minggu kemarin tetap belajar. Minggu kemarin kelas 11 belajar tidak? Ada yang tahu? Sama-sama libur bu kayaknya soalnya mereka tanggal 1 juga. Oh, nggak libur. Oh, kalau sama-sama libur berarti kita duluan dong ini pertemuannya. Oke. Mereka eh, jam 10 kalau nggak salah atau jam Oh, gitu. Oke, oke. Nanti saya coba konfirmasi juga sama Pak Tri kalau misalnya masih apa namanya masih kuliah. Berarti saya jelasin materi minggu depan. Berarti untuk kuliah mandirinya itu dimulai di pertemuan 14. Jadi nyari bahan-bahan untuk aplikasi dari PDE. Kemudian pertemuan ke-15-nya adalah ini presentasi. Dibagi jadi 5 kelompok saja ya. Saya kasih tahu dari sekarang aja. Jadi supaya nanti kalau misalnya tiba-tiba apa namanya minggu depan itu udah kuliah mandiri, jadi kelompoknya udah ada untuk aplikasi sama diferensial. Bentar, coba cek untuk yang sekarang. Sebenarnya materinya masih ada, tapi saya lihat tahun kemarin kenapa Pak Tri langsung ke ini ya. Nanti saya konfirmasi ke Maria ya. Maria juga konfirmasi juga ke saya ya. Iya, Ibu. Nah, ini materi untuk soal untuk bahas diskusi, bahan diskusi. Nah, oh iya, saya nggak ngomong. Saya izin off cam ya, soalnya lagi tidak rapi dari tadi off cam. Sudah terlihat? sudah bu. Nah, coba nih soal-soal yang ini. Kira-kira yang mana yang dipakai? Ini pakai ini aja ya, share screen saja. Ya, di share screen saja, ditulis di kertas masing-masing karena untuk upload kayaknya kelas poin premium saya juga sudah habis, nggak bisa lagi. Nah, itu kan udah habis masanya. Mau coba nomor berapa saja, silakan. Mana yang bisa aja.
Jadi di minggu keberapa ya? Bulan Juni atau bulan ini? UAS ya, Bu ya? Ya, betul. UASnya kemarin Ibu Mimi bilang itu minggu UAS itu antara tanggal 6 sampai tanggal 14 kalau nggak salah, Bu. 6 bulan depan kan? Iya, Bu. Bulan Juni. Oke, berarti kita nggak perlu ganti ya. Maksud saya nggak perlu kuliah 6 sampai 6 sampai berapa tadi Maria? 2 minggu ya? Iya, 2 minggu, Bu. Saya lupa, bentar saya lihat kalender dulu. Oh, maksudnya mungkin tanggal 5 Bu, sampai tanggal 12, 16. 16, oke. 5 sampai 16. Berarti masih bisa ya. Sekarang tanggal 8. Saya pikir nggak bisa kemarin. Saya masih cuti. Kalau apa lah. Minggu depan berarti pertemuan 13. Depannya lagi 14. 14. Kopas. Ya, 14, 15. Pas ya. Baik, udah ada yang bisa untuk soal ini. Boleh nomor berapa saja. Nanti hasil rekamannya sama siapa ya? Saya bisa minta tidak? Sama saya, Bu. Bisa, Bu. Siapa nih? Rizky ya? Ya. Kirim lewat apa ya, Bu? Kirim. Jadi Rizky ini bikin aja di Drive. Nanti linknya kirim ke saya aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Nah, untuk soal pertama, Ibu, saya coba mau izin jawab nomor satu. ya boleh. Silakan. Siapa Saya ini? Safira. Kira berarti saya stop share ya. Iya. Silakan Safira. Oke, saya izin share screen ya, Bu. Oke, Apakah sudah terlihat, Bu? udah. Ya, jadi kan yang nomor satu itu yang X 2 D kuadrat Y per DX kuadrat min X plus 2 DY per DX plus 2Y sama dengan 0. Ini dikali X dulu, jadinya 2 kuadrat Y plus dibagi DX kuadrat min X per 2 per X DY DX plus 2 per X Y sama dengan 0. Ini pakai cara yang kedua, Bu. Jadi Rx-nya itu kan min X plus 2 per X. Terus Sx-nya jadi 2 per X. Nah, pakai cara yang kedua itu 1 plus R plus S sama dengan 0. Berarti kan jadi 1 min X plus 2 per X ditambah 2 per X sama dengan 0 gitu. Makanya pakai integral khusus yang Y sama dengan E pangkat X. Nah, kita transformasikan jadi dy-nya itu nanti E pangkat X dv dx plus E pangkat X plus V dan nanti D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan EX D kuadrat V per dx kuadrat ditambah 2x 2E pangkat X dv dx ditambah EX pangkat V. Nanti itu disubstitusi, nanti akan didapatkan EX D, D kuadrat V dx kuadrat ditambah 2E pangkat X dv dx ditambah E pangkat X V dikurang X plus 2 per X EX dv dx ditambah E pangkat X V ditambah 2 per X E pangkat X V sama dengan 0. Nanti di sini eh, yang min X per 2 per X itu nanti dipisah jadi min X per X min 2 dikali min 2 per X gitu, Bu. Terus pas di hasil nanti hasilnya jadi E pangkat X D kuadrat V per DX kuadrat ditambah 2 pangkat X dV dx E pangkat X V, nanti hasil dari perkaliannya perkalian dari min X per X dikali E pangkat X dV dx E pangkat X per V hasil jadi E pangkat X dV per dx min 2 E pangkat X per X dV dx dikurang E pangkat X V dikurang 2 per X E pangkat X per V E pangkat X V ditambah, nah itu 2 per X dikali sama E pangkat X V sama dengan 0. Nanti itu kita kurangi yang E pangkat X V-nya sama yang di min E pangkat X V, terus sama yang min 2 per X E pangkat X V ditambah 2 per X E pangkat X V. Nanti hasilnya jadi E pangkat X 2 2 kuadrat V dx kuadrat ditambah E pangkat X 1 min 2 per X dV dx sama dengan 0. Nah, nanti hasilnya kita bagi sama E pangkat X jadinya D kuadrat V dx kuadrat ditambah 1 min 2 per X dV dx sama dengan 0. Di sini kita misalkan dV dx itu sama dengan P dan D kuadrat V dx kuadrat itu sama dengan dP per dx. Maka nanti akan diperoleh PD linearnya itu dP per dx ditambah 1 min 2 per xp sama dengan 0. Nanti dP per P itu ditambah 1 min 2 per x dx sama dengan 0. Terus kita integralkan
menjadi DP, jadi ln P ditambah X min 2 ln X sama dengan eh, C. Terus jadinya ln P per X kuadrat sama dengan C min X. Terus P per ln-nya jadinya per X kuadrat ln sama dengan CE pangkat min X. Jadi P sama dengan CX kuadrat pangkat min X. Terus kita ubah P-nya lagi. Jadinya dV dx CX kuadrat pangkat min X. Nanti V-nya kita integralkan jadi CX kuadrat pangkat min X dx. V-nya nanti kita dapat C1 min X kuadrat min X min 2X min X min 2 min X ditambah C2. Eh, jadinya Y per pangkat X sama dengan C1 min X kuadrat min X min 2X min X dikurang 2 min X ditambah C2 terus dibagi sama min X. Jadinya Y sama dengan C1 min X kuadrat min 2X min 2 plus C2 min X. Seperti itu, Bu. Oke. Jawaban yang beda. Ya, saya tidak terlalu mengamati proses operasinya tadi. Ada jawaban yang beda. Jadi itu tadi pakai yang pertama bagian kedua gitu ya. Bentuk yang apa tadi itu? 1 tambah R tambah S sama dengan 0. Sehingga bentuk integral khususnya Y sama dengan eksponen X. Itu kan tadi yang dipakai ya. Oke. Coba diperbesar dikit, Safira. Bawahin. Ups. Lagi, perbesar lagi. Eh, maaf Bu, kayaknya kalau diperbesar dia ya nggak bisa turun ke bawah gitu Bu. Oh. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini prosesnya udah betul. Nanti dicek lagi kalau ada yang typo atau ada yang salah operasi ya. Oke, ada lagi yang mau ini, yang mau share screen untuk soal yang lainnya? Ibu saya izin stop share ya Bu. Ya, nanti ini diposting juga ke eh, forum diskusi ya, Safira, Baik Ibu. yang ada di LMS. Ya, untuk soal berikutnya, ada yang mau coba?
Ada? Oke, jika tidak ada, masih ada 3 soal lagi ya. Nah, nanti 3 soal tersebut silakan dikerjakan di rumah saja, kemudian diposting di forum diskusi yang ada di LMS jawabannya ya. Untuk hari ini sekian dulu saya pikir cukup ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Hmm, kelompoknya tadi tolong dibagi ya PJ kelasnya. Maria, tolong dibagi kelompoknya. Kemudian kalau sudah ada nama-namanya, silakan dikirim ke saya. Lalu tugas yang kedua adalah menanyakan ke kelas berikutnya, apakah minggu depan sudah mulai kuliah mandiri untuk cari bahan presentasi buat aplikasi dari PDE, apakah masih lanjut materi gitu. Tolong dikabari secepatnya ya. Baik, Ibu. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir kuliah hari ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Rizky, jangan lupa rekamannya ya. Ya, Bu. Oke, ya saya izin Makasih, diri Bu. sama-sama.